Jadi dalam setiap masyarakat itu ada kecenderungan, ya, ada kecenderungan masyarakat yang cenderung individualis, tetapi ada kecenderungan masyarakat yang cenderung kolektivis, ya. Apa itu kolektivisme? Kolektivisme merupakan suatu ajaran, prinsip atau pandangan bahwa kolektif atau kelompok atau komunitas itu lebih baik dibandingkan individu. Nah, kolektivisme memberikan prioritas pada kelompok melebihi pada individu. Jadi kolektivisme ini prinsipnya adalah masyarakat yang individu-individu di dalamnya itu lebih mementingkan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi, gitu ya. Jadi sementara individualisme adalah pandangan yang melihat bahwa individu lebih baik dibanding yang kolektif, yang komunitas atau yang kelompok. Dalam masyarakat yang individualis, ya, individu itu jauh lebih dipentingkan dibanding dengan kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat. Itu bedanya, ya. Lantas contohnya bagaimana? Contohnya orang-orang timur, ya, seperti Indonesia, itu lebih cenderung sebagai masyarakat yang berjiwa kolektivis. Masyarakat yang individu-individu di dalamnya itu lebih mementingkan kepentingan bersama dibanding kepentingan sendiri, ya. Sedangkan masyarakat barat merupakan contoh dari masyarakat yang individu-individu di dalamnya itu individualis, ya. Mereka lebih mementingkan kepentingan masing-masing, pribadi masing-masing dibanding kepentingan masyarakat. Pada umumnya seperti itu, gitu ya. Orang-orang barat itu individualis sekali, gitu ya, sangat individualis. Bahkan saking individualisnya, bahkan mungkin tidak peduli dengan individu-individu di sampingnya, gitu ya. Mereka sangat memikirkan diri sendiri, tetapi akan sangat sulit sekali untuk diajak untuk memikirkan kepentingan bersama, gitu ya. Nah, kultur barat lebih mengembangkan individualisasi, sedangkan kultur timur lebih mengembangkan kolektivisasi. Itulah bedanya antara barat dengan timur, ya. Timur itu ya masyarakat di Asia, gitu ya. Sedangkan barat itu ya sisanya ya ke Eropa, Amerika dan lain sebagainya. Mereka itu sangat individualis sekali, ya. Mereka masyarakat yang individualistis, ya. Bahkan secara ekstrim, misalnya mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher ketika beliau sedang menjabat itu mengatakan bahwa tidak ada masyarakat itu. Yang ada adalah individu-individu. Yang ada adalah kumpulan individu-individu. Itu saking individualistisnya, ya. Oke. Nah, yang dicari oleh masyarakat, terutama masyarakat timur, itu adalah keseimbangan, ya. Keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme, ya. Individualisme lebih menekankan hak pribadi, sedangkan kolektivisme lebih menekankan harmoni kelompok dibandingkan hak pribadi, ya. Kolektivisme berarti usaha bersama, pesan masing-masing individu sama penting, ya. Keseimbangan manusia antara individu dan kolektif sebagai makhluk pribadi dan sosial. Sekarang itu orang cenderung untuk mencari keseimbangan itu, ya, antara kehidupan pribadi dengan kehidupan kelompok atau bermasyarakat, gitu ya. Karena itu banyak misalnya muncul organisasi-organisasi dan lain sebagainya, itu juga sebagai usaha untuk mencari keseimbangan itu, ya, antara memikirkan diri sendiri dengan memikirkan kelompok ataupun memikirkan masyarakat secara umum, gitu ya. Nah, di mana letak Pancasila? Pancasila mempertemukan individualisme dan kolektivisme. Jadi Pancasila itu berupaya untuk mencari keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme, gitu ya. Menurut pandangan seorang pengajar di STF Bidakara, Romo Sastra Prateja, ya, dia mengatakan bahwa Pancasila dan UUD 45
mencari keseimbangan dan perpaduan antara keduanya, yaitu antara individualisme dan kolektivisme. Jadi Pancasila dan UUD 45 itu mencari keseimbangan antara yang liberal, barat gitu ya, dan yang sosialis. Ya. Kolektivisme itu ideologinya itu adalah sosialisme. Ya. Dan yang paling ekstrim tentu komunisme. Tetapi kita tidak bicara komunisme, kita bicara spirit orang Timur itu biasanya sosialis. Ya. Sosialis dan kolektivis. Sedangkan Barat itu individualis dan liberal. Gitu ya. Nah, Pancasila mencari keseimbangan yang liberal dan yang sosial itu, gitu ya. Pancasila mencari keseimbangan itu, gitu ya. Jadi Pancasila misalnya tetap menghargai kebebasan individu, ya, tidak seperti sosialisme atau komunisme yang sama sekali tidak menghargai kebebasan individu. Pancasila tetap menghargai kebebasan individu, tetapi Pancasila juga menaruh keadilan sosial, ya, itu sebagai ciri sosialistisnya masyarakat, ya, keadilan sosial dalam sila kelima, gitu ya. Artinya Pancasila tetap pro pasar, tetap pro kebebasan individu, tetapi Pancasila juga pro pada keadilan sosial. Itu beda dengan masyarakat Barat, masyarakat liberal yang tidak peduli dengan keadilan sosial. Yang penting adalah kesempatannya sama, gitu ya. Setiap individu bisa berjuang sesuai dengan kesempatan yang sama, gitu ya. Sedangkan dalam Pancasila tidak hanya kesempatan yang sama, tetapi juga hasilnya juga diperlihatkan, hasilnya juga diperhitungkan. Kalau dari kesempatan yang sama itu hasilnya adalah ketimpangan sosial, ya, maka Pancasila berupaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Itulah bedanya antara Pancasila dengan ideologi Barat seperti liberalisme dan kapitalisme atau neoliberal dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi Pancasila mencari keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme. Pancasila mencari keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama, gitu ya. Kebebasan individu dengan kesamaan, ya, dengan equality, ya, dengan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, gitu ya. Nah, beberapa tokoh pernah mengeluarkan pandangannya terkait dengan individualisme, liberalisme versus kolektivisme ini, ya. Supomo misalnya mengatakan bahwa negara kita itu sebaiknya dibuat sebagai negara yang integralistik, negara kekeluargaan, negara organis, gitu ya. Itu negara organis itu berarti negara itu diibaratkan seperti organ-organ tubuh manusia. Artinya negara itu harus satu, gitu ya. Artinya negara itu harus satu. Tidak boleh misalnya berbentuk federal misalnya yang masing-masing berbentuk negara sendiri-sendiri, tidak bisa, gitu ya. Sedangkan Soekarno mengatakan negara kita itu sebaiknya dibuat atau dibentuk dalam bentuk negara kekeluargaan atau negara gotong royong, ya. Gotong royong berarti kerjasama, ya. Dengan demikian individualisme dan kepanjangannya yaitu kapitalisme tidak cocok, gitu ya. Karena yang menjadi dasar adalah gotong royong itu tadi, ya. Sedangkan bagi Muhammad Hatta mengatakan negara kita adalah negara pengurus. Artinya apa? Elit-elit yang ada di negara kita, ya, para politisi, para pejabat itu merupakan pengurus, ya, pengurus rakyat. Jadi pejabat di negaranya Muhammad Hatta, ya, negara Indonesia versi Muhammad Hatta, haruslah pejabat sebagai pengurus rakyat, bukan pejabat yang justru diurus, ya, dicukupi kepentingannya, bukan, ya, bukan pejabat yang kalau di jalan itu harus yang lain harus minggir dan dia harus didahulukan, bukan seperti itu, ya. Pejabat di negara Indonesia menurut Muhammad Hatta adalah pejabat yang justru pengurus. Kalau terjadi kemacetan justru pejabat itulah yang harus mengurai kemacetan itu dan lain sebagainya. Jadi bukan malah jadi penyebab kemacetan, bukan malah ingin dilayani, tetapi harus yang melayani. Itulah negara Indonesia yang diinginkan oleh Muhammad Hatta, ya. Jadi kecenderungan para elit sekarang, para pejabat sekarang yang terkesan ingin dilayani,
memperlakukan diri sebagai raja gitu ya. Nah, itu tidak sesuai dengan konsep negaranya Muhammad Hatta gitu ya. Itu tidak sesuai juga dengan konsep kolektivisme, di mana kolektivisme itu yang dipentingkan adalah kepentingan bersama, bukan kepentingan sendiri atau apalagi kepentingan pejabat sendiri gitu ya, tetapi justru kepentingan bersama, kepentingan negara yang dipentingkan ya, nation interest. Nah, hanya negara yang para pejabatnya mementingkan nation interest, nation security, itulah negara yang akan maju, negara yang akan damai gitu ya. Bagaimana kita melihat misalnya Amerika sampai menghancurkan negara lain kalau kepentingannya terganggu gitu ya. Itu kepentingan bersama mereka itu terganggu, maka mereka langsung hancurkan negara itu agar kemudian kepentingan negaranya bisa tercapai, agar negaranya tidak agar di negaranya tidak tercipta krisis minyak misalnya. Dia bahkan mau menghancurkan negara-negara lain agar kepentingan minyak negaranya itu terjamin gitu. Itulah ya, hanya negara-negara yang lebih mementingkan kepentingan negara itulah yang akan lebih maju. Nah, yang mengherankan adalah justru negara seperti Amerika yang individualistis itu malah sangat memprioritaskan kepentingan negara gitu ya, kepentingan bersama. Bagaimana kita lihat Amerika mau menghancurkan negara lain kalau negara itu menghambat kepentingannya. Sedangkan Indonesia yang merupakan negara kolektivis, yang masyarakatnya kolektivis, kok di level pejabatnya itu justru individualis sekali gitu ya. Di level pejabatnya justru tidak mementingkan kepentingan negara ya. Bahkan mau menjual negara demi kepentingan sendiri. Nah, ini ironis sekali ya. Di negara yang sangat individualistis seperti Amerika, justru pada saat kepentingan negaranya terhambat ya, pejabatnya itu justru sekuat tenaga untuk membela kepentingan negaranya gitu. Sedangkan di negara yang kolektivis seperti Indonesia, perilaku pejabatnya, kelakuan pejabatnya justru rela menjual negara untuk kepentingan diri sendiri. Ya, ini ironis ya. Silakan Anda pikirkan ironis seperti itu, kenapa bisa terjadi. Nah, ada pidato Supomo yang mengajukan teori-teori negara ya. Teori-teori dalam pidato tersebut terkandung nilai-nilai individualisme dan kolektivisme. Teori negara perseorangan, ya, individualis. Negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak atas seluruh Indonesia. Ini dasarnya adalah kontrak sosial. Jadi negara perseorangan atau individualis itu adalah negara yang didasari atas kontrak sosial menurut Supomo ya. Kemudian paham negara kelas. Negara adalah alat suatu golongan atau suatu kelas untuk menindas kelas yang lain. Ya, ini kira-kira seperti pemikiran Karl Marx ya. Marx itu dalam pemikirannya, dalam masyarakat itu yang terjadi adalah penindasan. Ya, penindasan kaum borjuis terhadap kaum proletar. Karena itu dalam teorinya Marx menyuruhkan untuk melepaskan diri dari penindasan itu. Itu dengan cara kaum proletar merebut seluruh aset-aset dari kaum borjuis untuk kemudian dimiliki bersama gitu. Maka jadilah kemudian negara sosialis, dan yang secara ekstrim kemudian muncullah negara komunis gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah paham negara integralistis. Nah, ini seperti Hegel ya. Negara ada untuk menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai suatu persatuan. Negara adalah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, bagian atau anggotanya saling berhubungan satu dengan lainnya dan merupakan kesatuan organis ya. Seperti tadi saya katakan, paham negara integralistik ini mengandaikan negara seperti organ-organ tubuh manusia. Jadi negara itu satu gitu ya, negara itu satu. Tetapi ini jeleknya, karena negara ini satu, maka ada satu otak ya yang menguasai semuanya. Nah, itulah kekuasaan otoritarianisme ya. Semua organ itu harus tunduk patuh kepada sang otoriter itu gitu ya. Kalau dalam pemikiran sejarah, pemikiran filsafat, itu ada pemikiran dari Thomas Hobbes ya, bahwa negara ini memerlukan Leviathan ya.
negara ini memerlukan sang Leviathan. Nah, Leviathan itu apa? Leviathan itu adalah seperti naga laut, ya, seperti naga laut yang sangat berkuasa sekali, sangat kuat sekali, ya, dan saking kuatnya maka dia berkuasa penuh, gitu ya. Itulah Leviathan. Itulah kira-kira penjelmaan dari negara integralistik ini, gitu ya. Kemudian tadi ini negara seperti kontrak sosial ini ada suatu aliran pikiran yang menyatakan bahwa negara itu terdiri atas dasar teori perseorangan individualistis yang diajarkan oleh Hobbes ya tadi. Kemudian John Locke berbeda lagi, dan kemudian Rousseau juga berbeda ya. Disusun atas kontraknya atas seluruh orang dalam masyarakat itu. Nah, kalau Thomas Hobbes itu memimpikan sebuah negara yang dipimpin oleh Leviathan, maka John Locke justru sebaliknya. Negara yang diimpikan oleh manusia adalah negara konstitusional, negara di mana setiap individunya itu berdaulat ya, setiap individunya berdaulat, dan kemudian disatukan oleh kekuasaan yang berlandaskan pada konstitusi. Jadi bukan kekuasaannya sang Leviathan tadi itu ya. Oke. Kemudian negara dalam teori kelas tadi ya, teorinya Karl Marx pada dasarnya itu seperti teorinya Karl Marx ya. Manusia itu, masyarakat itu awalnya adalah berbentuk kelas di mana terjadi penindasan, yaitu penindasan oleh kaum borjuis atau kaum kaya kepada kaum proletar atau kaum melarat ya. Dan karena adanya penindasan itu, maka kaum melarat dianjurkan untuk kemudian revolusi ya. Apa bentuk revolusinya? Seperti tadi saya katakan, merebut alat-alat produksi yang dimiliki oleh kaum kaya dan kemudian dimiliki bersama, dijalankan bersama untuk kepentingan bersama ya. Kemudian muncullah masyarakat sosialis, dan kemudian pada tahap lanjut adalah masyarakat komunis gitu ya. Oke, ini negara integralistik tadi sudah dibahas. Kemudian nah ini apakah itu gotong royong ya? Silakan Anda lihat sendiri videonya, definisinya panjang juga. Oke. Kemudian Oke, tadi sudah dibahas ya bahwa elit atau pejabat itu seharusnya bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat ya. Jadi bukan kemudian menikmati posisi sebagai pejabat, tetapi justru harus menjadi pekerja gitu ya. Itulah yang seharusnya gitu ya. Kemudian semangat kekeluargaan merupakan kontekstualisasi dari kolektivisme. Ini kata Sofyan Effendi ya dalam bukunya. Kemudian bangsa Indonesia secara sosial budaya adalah bangsa yang bersifat kolektivis karena sikap, pemikiran, pelaku, dan tanggung jawab seseorang warga bangsa kepada kolektivisnya berada di atas kepentingan individu, begitu ya. Jadi seperti saya katakan, masyarakat kolektivis itu sangat mementingkan kepentingan bersama ya. Tetapi kemudian ada pergeseran dalam Undang-Undang Dasar. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen ya. UUD kita sudah diamandemen 4 kali ya, tahun 99, 2000, 2001 dan 2002. Nah, hasil dari amandemen tersebut adalah berupa UUD yang bersemangat perseorangan. Jadi amandemen di awal era reformasi itu ternyata membawa konstitusi kita ke dalam konstitusi yang memiliki spirit perseorangan ya, menjauh dari spirit kolektivisme, spirit bersama gitu ya. Nah, spirit perseorangan ini telah bertentangan dengan semangat kekeluargaan yang merupakan suasana kebatinan yang menyelimuti penyusunan UUD 45 pada tahun 45 itu. Jadi UUD hasil amandemen itu sebenarnya sudah bertentangan dengan semangat kekeluargaan gitu ya. Menurut paham individualisme, negara ialah masyarakat hukum yang disusun atas dasar kontrak antara seluruh individu dalam masyarakat atau disebut juga social kontrak ya. Ini kalau Anda baca ada di bukunya Rousseau ya, J.J. Rousseau itu tentang social kontrak ya. Silakan, itu buku filsafat ya, yang suka dengan filsafat silakan dibaca. Kemudian oke, ini saya kira lewat saja, kurang begitu penting. Nah, kolektivisme Bung Hatta
ya. Dalam pemikiran Bung Hatta, kolektivisme dalam konteks Indonesia mengandung dua elemen pokok, yaitu milik bersama dan usaha bersama. Jadi usaha bersama seperti koperasi itu bagian dari kolektivisme, gitu ya. Karena itu Bung Hatta sangat setuju sekali jika koperasi itu menjadi basis ya atau landasan dari ekonomi di Indonesia, gitu ya. Karena itulah justru perwujudan kolektivisme dalam bidang ekonomi, yaitu usaha bersama, itulah koperasi ya. Milik bersama dan usaha bersama, itulah kolektivisme ya. Dalam masyarakat desa tradisional, sifat kolektivisme model Indonesia tersebut nampak dari kepemilikan tanah bersama yang dikerjakan bersama. Mungkin sekarang sudah nggak ada ya, atau sudah sedikit lah ada tanah bersama yang dikerjakan bersama. Karena memang kehidupan bangsa kita juga sudah jauh bergeser ya dari kolektivisme ke individualisme. Semua orang, hampir semuanya sekarang tuh individualis, memikirkan diri sendiri, egois gitu ya. Nah, itu kecenderungan zaman. Jadi, kolektivisme oleh Bung Hatta diterjemahkan menjadi kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi yang diusahakan bersama untuk memenuhi kebutuhan bersama. Ini kita jadi ingat Karl Marx lagi tadi ya. Revolusi dari kaum proletar adalah merebut alat-alat produksi yang dikuasai oleh kaum kaya, oleh para borjuis, dan kemudian dimiliki secara bersama untuk memenuhi kebutuhan bersama. Jadi kalau lihat dari nilai-nilai pemikiran Bung Hatta ini, Bung Hatta dan para founding fathers kita itu pemikirannya sangat sosialistis ya. Mereka adalah para penganut sosialisme gitu ya. Meskipun tentu mereka bukan penganut komunisme. Kenapa saya bisa katakan bahwa mereka bukan penganut komunisme? Karena mereka tetap pro pasar. Mereka tetap menghargai kebebasan individu. Ya. Mereka tetap menghargai bahwa setiap individu itu memiliki kedaulatan. Berbeda dengan komunisme yang individu itu sudah lenyap sama sekali dalam masyarakat gitu ya. Komunisme di Uni Soviet, komunisme di Cina, komunisme di Korea Utara itu memperlihatkan bahwa individu itu sudah hilang, tenggelam dalam masyarakat. Tetapi para founding fathers dalam pemikiran-pemikirannya, meskipun mereka sangat sosialistis, tetapi mereka tetap menjunjung tinggi kebebasan individu. Karena itu Pancasila itu memang bisa dikatakan sosialisme yang moderat ya, sosialisme yang bukan komunisme, tetapi justru ini sosialisme yang demokratis gitu ya. Karena itu kata Bung Karno, kalau Pancasila itu diperas menjadi 3 sila, jangan lupa ya, akan menjadi ketuhanan, sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Jadi sosialisme kita, sosialisme Pancasila itu adalah sosiodemokrasi, sosio yang demokratis ya, sosialis yang tetap menghargai kepentingan individu. Oke. Kemudian Pancasila adalah suatu bentuk kontrak sosial. Ya, ini masih debatable, ada yang setuju, ada yang tidak. Tetapi bahwa Pancasila itu merupakan kesepakatan bersama, iya betul. Dan itu artinya kontrak sosial. Prinsip-prinsip umum yang disepakati bersama, itulah kontrak sosial. Prinsip-prinsip seperti ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial, itulah prinsip-prinsip umum yang disepakati bersama gitu ya. Karena itu Pancasila bisa kita sebut sebagai kontrak sosial. Nah, menurut Ongkok Ham ya, Pancasila berfungsi sebagai kontrak sosial seperti Magna Carta di Inggris, Bill of Rights di Amerika Serikat, maupun Droit de l'Homme di Prancis ya. Nah, pertanyaannya, kontrak sosial berada pada sisi individualisme. Bukankah Pancasila tidak cocok dengan? Ya, Pancasila tidak sepenuhnya individualisme, karena itu Pancasila memang tidak cocok dengan individualisme, tetapi merupakan tadi seperti kata tadi, mencari keseimbangan ya antara individualisme dengan kolektivisme. Frans Manisuseno, seorang dosen STF di Jakarta, mengatakan Pancasila lebih sebagai kerangka nilai atau cita-cita luhur bangsa daripada sebagai ideologi. Ini kontroversial juga ya, karena banyak juga yang mengatakan Pancasila adalah ideologi. Ideologi itu adalah ideolos dan logos, ilmu tentang idea, ilmu tentang gagasan. Pancasila ada gagasan, gitu ya. Bisa juga disebut sebagai ideologi, tetapi bisa juga memang disebut sebagai kerangka nilai
atau cita-cita luhur bangsa. Kita bercita-cita untuk kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang memiliki nasionalisme yang kuat, yang berdemokrasi dan yang berkeadilan sosial, gitu ya. Nah, seperti kata Yudi Latif, dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial. Oke, saya kira itu cukup jelas ya, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu, gitu.